Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yain Firdaus akan mempresentasikan materi psikologi tentang definisi persepsi. Toha. Persepsi merupakan pemahaman individu terhadap informasi dari lingkungan yang diperoleh melalui proses kognitif yang didapatkan melalui penginderaan, yaitu pandangan, penciuman, dan perasaan terhadap suatu objek yang kemudian ditafsirkan. Reggio. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera level dalam Sasanti. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sabri mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya. Menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali meleu lingkungan pergaulan hidupnya. Proses persepsi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama terjadi pada penginderan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tahapan ketiga yaitu stimulasi pada pengedaran diinterpretasikan dan dievaluasikan. Mar'at mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Reggio juga mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderan pandangan, penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Mar'at mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Rahmat mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain yaitu lingkungan, keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan, keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Brems dan Cassin. Elemen persepsi sosial. Person yaitu orang yang menilai orang lain. Situasional, urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu. Behavior yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ada 2 pandangan mengenai proses persepsi, yaitu persepsi sosial berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan. Orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perhatian sekilas. Persepsi sosial adalah sebuah proses yang kompleks. Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Kesimpulan, persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap sesuatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu, meliputi keberadaan objek, kejadian orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalah-artikan. Mekanisme penginderan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. Dan di sini dapat kita lihat contoh beberapa sampel persepsi. Dan di sini dapat juga kita lihat letak posisi persepsinya. Dan di sini ada juga gambar persepsi berupa garis.
dan ada persepsi berupa garis dua. Beberapa contoh lain. Contoh 2. Dan contoh 3. Bangunan citra. Dalam bangunan citra, yaitu citra individu maupun citra institusi, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Karena orang bukan hanya bisa keliru sensasi, tetapi juga bisa keliru persepsi. Ketika orang mempersepsi kita, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsinya, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional bangunan citra. Cara menyebut sifat orang. Jika kita diperkenalkan sebagai orang yang sedikit ilmunya tetapi banyak amalnya, maka orang akan mempersepsi kita sebagai orang baik, positif. Tetapi ketika orang memperkenalkan kita sebagai orang yang banyak amalnya tetapi sayang tidak berilmu, maka citra yang terbangun adalah negatif. Jarak. Jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Orang yang bergaul akrab dengan ulama biasanya dipersepsi sebagai ahli agama. Yang bergaul akrab dengan koruptor terkenal biasanya dipandang ikut kecipratan. Yang banyak berhubungan dengan presiden biasanya dianggap orang penting. Orang yang sering berbicara Marxisme sering dipersepsi sebagai komunis dan sebagainya. 3. Gerakan tubuh. Berkacak pinggang atau membusungkan dada sering dipersepsikan sebagai sombong. Menundukkan kepala sering dipersepsi sebagai sopan atau rendah hati. Mengangkat muka dipersepsi sebagai berani dan bertopang dagu sebagai persepsi sebagai sedih. 4. Petunjuk wajah. Wajah adalah cermin jiwa. Berseri-seri dipersepsi sebagai gembira atau ikhlas. Kusut muka sebagai stres. Wajah memang bisa dibaca meski orang bisa tertipu oleh wajah manis hati serigala dan wajah garang hati lembut. Cara mengucapkan lambang verbal. Perkataan manis yang diucapkan oleh orang marah bermakna lebih tajam dibandingkan kata-kata kasar yang diucapkan dengan wajah ceria. Penampilan fisik, pakaian, kendaraan, rumah bisa menggambarkan citra seseorang. Tetapi bagi orang yang kredibilitas akhlaknya sudah teruji, penampilan fisiknya tidak akan mengubah citranya. Dalam hal yang sudah dikenal keleluhuran akhlaknya, orang akan melihat siapa yang memakai bukan apa yang dipakai. Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Bagi orang yang telah lama hidup bersama kita, jika dalam hidup kita konsisten dalam kebaikan, maka orang tidak akan percaya terhadap gosip negatif tentang kita. Sebaliknya, jika dalam hidup kita yang panjang banyak perilaku buruk yang kita lakukan dan diketahui oleh orang banyak, maka orang tidak akan percaya ketika suatu hari kita berpenampilan sebagai orang alim. ESP, yaitu disebut extrasensory perception, termasuk fenomena dalam parapsikologi. 1. Extrasensory perception, yaitu telepati, memindahkan pikiran dan satu orang ke orang lain. Clairvoyance, kemampuan melihat pikiran seseorang dan apa yang akan terjadi dari jarak jauh. Precognition, persepsi akan kejadian yang akan datang. 2. Psikokinesis, memanipulasi objek secara mental tanpa menyentuh. Contoh, kehendak
munculnya nomor dari dadu yang dilempar. Jadi itu saja penyampaian materi saya tentang definisi persepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.